Baiklah, nama saya Rizkawati Haloho. Saya akan menjelaskan materi kami. Yang pertama itu ada akuntansi untuk operasi cabang. Nah, yang pertama itu ada perbedaan antara agen penjualan dan cabang. Nah, perbedaan antara agen penjualan dan cabang sebagian besar terkait dengan tingkat otonom. Sebuah agen penjualan kadang diistilahkan secara sederhana sebagai agen. Biasanya tidak beroperasi secara otonom, namun bertindak atas nama kantor pusat. Untuk kantor cabang biasanya memiliki otonom lebih luas dan memberikan rentang penyediaan jasa yang lebih besar dibandingkan agen penjualan, walaupun tingkatnya berbeda dengan perusahaan individu. Nah, yang kedua itu ada sistem dan entitas akuntansi. Agen penjualan umumnya itu tidak mengelola sistem akuntansi keuangan, melainkan hanya menyimpan catatan penting dalam menjalankan usaha. Kantor pusat itu mengelola sistem akuntansi, sebuah cabang sebagian besar mengelola sistem akuntansi keuangan itu dengan lengkap, baik agen penjualan maupun cabang. Bukanlah entitas akuntansi atau badan hukum terpisah. Nah, yang ketiga itu ada akuntansi untuk agen penjualan. Nah, oleh karena agen penjualan umumnya tidak memiliki sistem akuntansi, seluruh transaksi terkait dengan agen yang dicatat oleh kantor pusat. Untuk beberapa jenis transaksi, ayat jurnal yang dicatat oleh kantor pusat didasarkan pada dokumen yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya saya Veronica Nurlenda Tesoid akan kembali menjelaskan presentasi kami, yaitu akun-akun antar perusahaan. Di layar kita bisa lihat ada dua jurnal di investasi cabang, yaitu buku kantor pusat dan buku cabang, di mana akun-akun yang terdapat ada transfer aset ke cabang, transfer aset dari cabang, laba cabang, rugi cabang. Transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dicatat dengan cara yang normal. Dicatat dengan cara yang normal seperti biasa. Transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang juga dicatat seperti biasa, kecuali bahwa mereka turut mencatat akun-akun antar perusahaan. Akun-akun ini merupakan akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang. Akun antar perusahaan di pembukuan kantor pusat tersebut yaitu investasi di cabang, sementara akun resiprokal di pembukuan cabang dinamakan kantor pusat. Ketika suatu perusahaan memiliki lebih dari satu cabang di luar akun investasi terpisah untuk setiap cabang. Lalu kita masuk ke pendirian cabang. Nah, di situ kita bisa lihat ada pencatatan kantor pusat dan pencatatan kantor cabang. Ketika suatu perusahaan mendirikan sebuah cabang, transfer aset ke cabang dicatat oleh kantor pusat pada akun investasi di cabang. Hal yang sama, cabang mencatat transfer tersebut di akun kantor pusat. Sebagai ilustrasinya, ada PT Jaya yang berlokasi di Jakarta mendirikan sebuah cabang di Medan, Sumatera Utara. Kantor pusat mentransfer ke cabang berupa kas sebesar 20 juta rupiah, peralatan kantor 5 juta, dan peralatan toko 30 juta rupiah. Kita bisa lihat jurnalnya, yaitu investasi di cabang Medan, di catatan kantor pusat ada investasi di cabang Medan pada sebesar 55 juta, pada kas 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta. Lalu ada pencatatan kantor cabang, itu kas kita penerimaan kas di debit 20 juta, peralatan kantor 5 juta, peralatan toko 30 juta. Pada kantor pusat itu di kredit sebesar 55 juta. Lalu masuk ke pengakuan laba cabang. Seluruh pendapatan dan beban cabang ditutup ke ikhtiar laba rugi seperti cara biasa. Saldo ikhtiar laba rugi menunjukkan laba cabang pada suatu periode dan ditutup ke akun kantor pusat. Akun kantor pusat disajikan di bagian ekuitas pemilik dan saldo laba pada pembukuan cabang. Ketika laba dilaporkan ke kantor pusat, ayat jurnal dibuat kantor pusat untuk mengakui laba cabang dan meningkatkan jumlah investasi kantor pusat di cabang. Kita bisa lihat tuh, diasumsikan akun stiker laba rugi cabang Medan memiliki saldo kredit sebesar 63 juta rupiah pada akhir periode. Pencatatan kantor cabang itu stiker laba rugi pada sebesar 63 juta, pada kantor pusat sebesar 63 juta. Lalu pencatatan kantor pusat itu investasi di cabang Medan itu 63 juta pada laba cabang Medan sebesar 63 juta juga.
Pengalokasian beban dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu satu, beban yang terjadi di cabang tapi dibayar oleh kantor pusat. Yang kedua yaitu beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Yang ketiga yaitu alokasi biaya yang dikeluarkan kantor pusat. Selanjutnya, akuntansi untuk operasi cabang. Pengiriman persediaan ke cabang. Pembelian barang dengan pihak eksternal dicatat cabang dengan cara normal. Apabila persediaan diperoleh dari pihak eksternal, maka kantor pusat tidak melakukan pencatatan. Ketika persediaan ditransfer dari kantor pusat ke cabang, maka baik kantor pusat maupun cabang baru mencatat transfer tersebut. Barang dagang yang ditransfer dari kantor pusat ke cabang sebesar biaya perolehan kantor pusat. Yang pertama yaitu barang dagang yang ditagih sebesar nilai perolehan. Barang dagang yang ditransfer dari kantor pusat ke cabang dicatat oleh cabang dengan cara yang sama sebagai persediaan yang dibeli dari pihak eksternal. Yang kedua yaitu transfer persediaan diberlakukan oleh kantor pusat dari cabang dengan cara yang sama seperti transfer aset lainnya. Yang kedua yaitu beban pengiriman yang dibebankan atas pengiriman persediaan. Ketiga yaitu persediaan yang ditagih melebihi nilai perolehan. Yang keempat yaitu akuntansi untuk aset tetap cabang. Tidak ada prosedur khusus yang diberlakukan dalam akuntansi untuk pembelian aset tetap cabang ataupun penyusutan setelahnya atas aset tersebut. Selanjutnya yaitu pembagian beban. Beban cabang yang terjadi dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Namun, kantor pusat dapat memutuskan mengalokasikan beban ke suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu sini saya akan menjelaskan tentang pembagian beban. Nah, beban cabang yang terjadi dan dibayar oleh cabang dicatat secara langsung pada pembukuan cabang. Namun, kantor pusat dapat memutuskan mengalokasikan beban ke suatu cabang. Pengalokasian beban dapat dibagi ke beberapa jenis, yaitu yang pertama, beban yang terjadi di cabang tapi dibayar oleh kantor pusat. Itu contohnya misalnya persediaan yang dibeli dari pihak eksternal oleh cabang dan ditagihkan ke kantor pusat. Yang kedua, beban yang dikeluarkan oleh kantor pusat atas nama cabang. Misalnya itu seperti penyusutan atas peralatan cabang yang dicatat pada buku kantor pusat atau biaya promosi cabang yang dialokasikan oleh kantor pusat. Yang ketiga, alokasi biaya yang dikeluarkan kantor pusat. Itu misalnya sebagian dari biaya promosi umum atau sebagian dari biaya overhead umum kantor pusat. Dalam beberapa kasus, biaya-biaya ini dapat dialokasikan berdasarkan laba cabang dan dicatat pada pembukuan kantor pusat. Namun, seringkali cabang yang mendapat alokasi beban diberitahu tentang jumlah yang dialokasikan. Lalu cabang mencatat beban tersebut pada pembukuannya. Dengan cara ini, laba yang dihitung oleh cabang meliputi seluruh beban yang dianggap terkait dengan cabang. Sebagai contoh, perlakuan alokasi biaya kantor pusat ini, kita akan contoh kasus yaitu kepada kantor pusat PT Jaya. Berikut ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk yang dialokasikan untuk ke cabang Medan. Beban utilitas atau biaya terjadi di cabang Medan dan ditagih ke akun utama kantor pusat, yaitu sebesar 14 juta. Beban penyusutan atau aset cabang Medan yang dicatat di pembukuan kantor pusat yaitu senilai 3 juta. Overhead umum yang dialokasikan ke cabang berdasarkan penjualan bruto senilai 8 juta. Totalnya sebesar yaitu 35 juta. Kantor pusat PT Jaya sudah mencatat beban-beban tersebut dengan cara biasa, seolah-olah beban-beban tersebut terkait dengan kantor pusat. Secara periodik, kantor pusat memberitahukan cabang beban yang dialokasikan. Kantor pusat mencatat ayat jurnal berikut setelah memberitahu cabang Medan beban yang dialokasikan sebesar 35 juta.
Jurnalnya itu seperti investasi di cabang Medan sebesar 35 juta, pada beban utilitas 14 juta, beban penyusutan 3 juta, beban overhead umum 18 juta. Ini merupakan jurnal untuk mengalokasikan beban ke cabang Medan. Selanjutnya itu berdasarkan pemberitahuan beban dari kantor pusat, cabang mencatat beban tersebut yaitu beban utilitas sebesar 14 juta, beban penyusutan 3 juta, beban overhead umum 18 juta, pada investasi di cabang Medan 35 juta. Ini untuk mencatat beban ke cabang Medan. Selanjutnya kita akan masuk kepada laporan keuangan untuk perusahaan secara keseluruhan. Penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk membantu menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Walaupun kantor pusat dan cabang-cabangnya dapat mengelola pembukuan terpisah untuk kepentingan evaluasi dan pembukuan internal, laporan keuangan eksternal merepresentasikan kantor pusat dan cabang-cabangnya sebagai entitas tunggal. Entitas pelaporan adalah perusahaan secara keseluruhan, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan, akun-akun kantor pusat dan cabang digabungkan. Saldo akun-akun di antar perusahaan atau resiprokal harus dieliminasi karena terkait dengan aktivitas dalam perusahaan, bukan aktivitas antara perusahaan dan pihak eksternal. Penyusunan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan umumnya menggunakan kertas kerja untuk membantu menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang serta mengeliminasi akun-akun antar perusahaan. Jika yang disusun adalah laporan keuangan lengkap, maka kertas kerja 3 bagian seperti yang diilustrasikan pada bab konsolidasi dapat digunakan untuk menggabungkan akun-akun kantor pusat dan cabang. Kertas kerja yang digunakan sama dengan kertas kerja konsolidasi, kecuali akun kantor pusat menggantikan ekuitas pemegang saham anak perusahaan di kertas kerja. Seperti dalam penyusunan kertas kerja laporan keuangan konsolidasi, seluruh eliminasi dibuat di kertas kerja dan bukan di pembukuan terpisah unit yang tergabung. Kita masuk kepada ilustrasinya, yaitu asumsikan PT Jaya di akhir tahun fiskal 31 Desember 19X1. Yang pertama, PT Jaya mendirikan cabang di Medan dan segera mentransfer kas, peralatan kantor dan peralatan toko dengan nilai total Rp 55 juta ke cabang, seperti yang dicatat dalam ayat jurnal yang pertama tadi. Kemudian pada tahun tersebut kantor pusat PT Jaya mentransfer persediaan senilai 12 juta ke cabang dan menagihnya dengan harga 15 juta. Seperti yang tercatat di ayat jurnal H2 tadi. PT Jaya melaporkan saldo investasi di cabang Medan sebesar 70 juta pada tanggal 31 Desember 19X1. Sebelum dibuat ayat jurnal penutup. Yang kedua, cabang Medan melaporkan laba sebesar 63 juta untuk tahun 19X1. Saldo akun investasi di cabang Medan dan akun kantor pusat meningkat sebesar 133 juta pada tanggal 31 Desember 19X1 dengan rincian sebagai berikut. Saldo sebelum penutupan 31 Desember 19X1 nilai 70 juta, laba cabang Medan 19X1 63 juta. Jadi saldo sebelum penutupan 31 Desember 19X1 yaitu sebesar 133 juta. Pada tanggal 31 Desember 19X1, cabang Medan memiliki persediaan senilai 8 juta yang diperoleh dari kantor pusat. Persediaan dicatat di akun terpisah dari persediaan yang dibeli secara eksternal. Sebagian akun laba antar perusahaan belum terrealisasi atas pengiriman persediaan ke cabang Medan selama tahun 19X1 diakui dan diakreditkan sebesar 3 juta. Dengan perhitungannya yaitu laba antar perusahaan telah terrealisasi akhir tahun sebesar 1.400.000, laba antar perusahaan belum terrealisasi akhir tahun 1.600.000, totalnya itu sebesar 3 juta. Laba antar perusahaan yang telah terrealisasi pada akhir tahun dialokasikan ke kantor pusat
dan dicatat pada pembukuan kantor pusat dengan akun yang bernama laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang. Akun laba antar perusahaan belum terrealisasi dikurangi dengan nilai yang sama sehingga menimbulkan saldo sebesar Rp1.600.000. Pada 31 Desember 1901, kertas kerja digunakan dalam penyusunan laporan keuangan PT Jaya. Ayat-ayat jurnal yang dibuatnya itu yaitu jurnal eliminasinya yaitu laba cabang Medan 63 juta, kantor pusat sebelum saldo penutup yaitu 70 juta, pada investasi di cabang Medan 133 juta. Jurnal ini itu untuk mengeliminasi akun antar perusahaan. Jurnal eliminasi kedua yaitu laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang sebesar Rp1.400.000, harga pokok penjualan Rp1.400.000. Ini untuk mengeliminasi laba kantor pusat dari harga pokok penjualan. Jurnal eliminasi 22, laba antar perusahaan belum terrealisasi sebesar 1.600.000, persediaan dari kantor pusat 1.600.000. Ini bukan jurnal untuk mengeliminasi laba belum terrealisasi dari nilai persediaan. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi untuk mereklasifikasi akun persediaan dari kantor pusat. Persediaannya itu sebesar 6.400.000, pada persediaan dari kantor pusat sebesar 6.400.000. Nah, 6.400.000 ini didapat dari 8 juta dikurang 1.600.000. Ayat jurnal yang ke-20 mengeliminasi akun-akun antar perusahaan yang resiprokal sehingga laporan keuangan menunjukkan laporan perusahaan sebagai entitas tunggal. Oleh karena yang disiapkan adalah laporan keuangan lengkap. Akun-akun individual, pendapatan, dan beban cabang digabung dengan yang dimiliki oleh kantor pusat. Secara total, jumlah neto pos-pos pendapatan dan beban cabang yang sama dengan laba cabang yang dicatat oleh kantor pusat. Untuk menghindari dua kali perhitungan terhadap laba cabang, maka laba cabang yang tercatat pada pembukuan kantor pusat harus dieliminasi. Oleh karena akun-akun individual, pendapatan, dan beban cabang dilaporkan pada laporan keuangan, akun-akun tersebut tidak dieliminasi. Akibatnya ayat jurnal yang ke-20 ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengeliminasi laba cabang yang dicatat pada pembukuan kantor pusat sebesar nilai akun investasi yang meningkat pada saat kantor pusat mengakui laba cabang. Jurnal eliminasinya yaitu laba cabang Medan sebesar 63 juta, pada investasi di cabang Medan sebesar 63 juta. Bagian kedua ayat jurnal eliminasinya yaitu mengeliminasi sisa saldo akun investasi terhadap saldo akun resiprokal kantor pusat di cabang sebelum penutupan. Jurnal eliminasinya yaitu kantor pusat sebelum saldo penutup sebesar 70 juta, pada investasi di cabang Medan sebesar 70 juta. Selanjutnya itu ayat jurnal eliminasi yang ke-21 yaitu mengeliminasi akun yang digunakan oleh kantor pusat untuk mengakui laba antar perusahaan dalam pengiriman ke cabang yang telah terjual ke pihak eksternal. Selanjutnya ayat jurnal eliminasi ke-22 yaitu mengeliminasi laba belum terrealisasi dari saldo akhir persediaan cabang sehingga membuat nilai persediaan kembali ke harga perolehan awal. Ayat jurnal eliminasi selanjutnya yaitu mengklasifikasikan seluruh persediaan dalam akun yang sama dibanding memisahkan yang dikirim ke cabang dari kantor pusat. Demikianlah hasil tugas saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu ilustrasi akuntansi untuk operasi cabang. Kita akan masuk ke contoh soal. Untuk teman-teman bisa lihat di buku halaman 366 atau soalnya sudah saya share di Excel, dan juga saya share juga fotonya di Classroom. Untuk soal yang pertama saya bacakan. Sebagai ilustrasi ringkas akuntansi untuk operasi cabang, asumsikan bahwa PT Ultra Surabaya Jawa Timur, distributor peralatan kantor, mendirikan kantor cabang
penjualan di Denpasar. Jadi dia ini berkantor pusat di Surabaya namun mendirikan kantor cabang di Denpasar, Bali. Kantor pusat menjual baik ke konsumen retail maupun ke cabang Bali dengan laba atas penjualan antar perusahaan yang dialokasikan ke kantor pusat. Jadi dia PT Ultra Surabaya ini menjual ke retail dan juga menjual ke cabangnya yang di Bali. Kemudian asumsi lainnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, poin A, PT Ultra mendirikan cabang Denpasar pada tahun 19X1 dengan mentransfer kas sebesar 30 juta rupiah. Sebagai tambahan, kantor pusat juga mentransfer peralatan dan perabot kantor baru senilai 100 juta rupiah ke cabang Denpasar. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar, disajikan dua pembukuan. Yang pertama pembukuan dari kantor pusatnya dan di sebelah kanan pembukuan dari cabang Denpasar. Untuk poin A itu di pembukuan kantor pusat, yaitu investasi di cabang Denpasar 130 juta rupiah pada kas 30 juta dan peralatan 100 juta rupiah. Karena ini adalah ini kantor pusat yang mentransfer aset ke cabang, oleh karena itu didebitlah akun investasi sebagai akun resiprokalnya dan kas peralatan yang ditransfer ke cabang itu dikredit. Sementara untuk pembukuan dari cabang Denpasarnya, kas dan peralatan diterima, berarti kas dan peralatan itu didebit, kas sebesar 30 juta rupiah, peralatan 100 juta rupiah, pada kantor pusat 130 juta rupiah. Ini adalah akun resiprokalnya karena kantor pusat yang melakukan transfer aset. Kemudian untuk poin B, selama tahun 19X1, kantor pusat dan cabang Denpasar membeli persediaan masing-masing sebesar 260 juta rupiah dan 50 juta rupiah dari pihak eksternal. Oke, di sini di poin B ini untuk kantor pusat membeli persediaan dari eksternal sebesar 260 juta rupiah, sementara untuk cabang membeli persediaan dari eksternal sebesar 50 juta rupiah. Maka jurnal yang dicatat itu untuk kantor pusat persediaan 260 juta, pada utang dagang 260 juta, kemudian pada kantor kantor cabang persediaan 50 juta rupiah, pada utang dagang 50 juta rupiah. Jadi sama saja seperti jurnal normal biasanya ketika melakukan pembelian. Untuk poin C, selama tahun berjalan, kantor pusat mentransfer persediaan ke cabang Denpasar dengan total harga transfer 110 juta rupiah. Harga perolehan persediaan kantor pusat senilai 70 juta rupiah. Di poin C ini, yang melakukan transfer persediaannya adalah kantor pusat ke cabang, bukan dibeli dari pihak eksternal. Maka untuk ayat jurnalnya pada kantor pusat, yaitu investasi di cabang Denpasar sebesar 110 juta rupiah pada persediaan 70 juta rupiah, kemudian laba antar perusahaan belum terrealisasi 40 juta rupiah. Oke, di sini yang ditagihkan ke kantor cabangnya ialah sebesar 110 juta rupiah, sementara nilai persediaan itu ialah 70 juta rupiah. Jadi selisihnya masuk ke akun laba antar perusahaan belum terrealisasi sebesar 40 juta rupiah. Untuk pencatatan pada kantor cabang, yaitu persediaan dari kantor pusat pada kantor pusat 110 juta rupiah. Poin D, kantor pusat menjual persediaan senilai 254 juta rupiah ke pihak eksternal dengan harga 500 juta rupiah selama tahun berjalan dan piutang yang berasal ditagih sebesar 480 juta rupiah. Oke, berarti dari kantor pusat melakukan penjualan senilai 500 juta rupiah dengan beban harga pokok penjualan 254 juta dan piutang yang berasal ditagih itu senilai 480 juta rupiah. Sementara untuk kantor cabang di sini menjual persediaan senilai 128 juta rupiah dengan harga 200.000 dan berhasil menagih piutang sebesar 158. Dari sejumlah persediaan yang dijual ke cabang di cabang Denpasar senilai 38 juta rupiah dibeli dari pihak eksternal. Oke, berarti di sini masing-masing kantor pusat dan kantor cabang ini mencatat 3 jurnal. Yang pertama adalah untuk mencatat
penjualan, kemudian mencatat biaya persediaan, dan yang terakhir itu mencatat penagihan piutang. Oke, di sini untuk kantor pusat, di sini poinnya. Untuk pencatatan penjualannya di kantor pusat itu piutang dagang pada penjualan senilai 500 juta rupiah. Untuk kantor cabang, piutang dagang pada penjualan senilai 200 juta rupiah karena yang dijual adalah 200 juta rupiah. Itu untuk ayat jurnal mencatat penjualannya. Untuk mencatat biaya persediaan yang terjual, tadi disebutkan bahwa nilai persediaan di kantor pusat 254 juta rupiah dan di kantor cabang dan pasar sebesar 128 juta rupiah, dengan 38 juta rupiahnya itu adalah persediaan yang dibeli dari pihak eksternal. Maka dari kantor pusat, pencatatannya ialah beban harga pokok penjualan pada persediaan senilai 254 juta rupiah, sementara pada kantor cabang itu beban harga pokok penjualan pada persediaan dan persediaan dari kantor pusat. Jadi dua akun yang terpisah karena persediaannya itu diperoleh dari kantor pusat dan pihak eksternal. Jadi beban harga pokok penjualannya itu 128 juta rupiah pada akun persediaan senilai 38 juta rupiah, ini yang dibeli dari pihak eksternal, dan persediaan dari kantor pusat senilai 90 juta rupiah, yaitu persediaan dari kantor pusat. Kemudian jurnal untuk mencatat penagihan piutangnya pada kantor pusat yaitu kas pada piutang dagang senilai 480 juta tadi yang berhasil ditagih, sementara pada kantor cabang itu kas pada piutang dagang senilai 158 juta rupiah. Poin E, cabang dan pasar mengirimkan kas sebesar 70 juta rupiah ke kantor pusat. Jadi kantor cabang dan pasar itu mentransfer kas ke kantor pusat senilai 70 juta rupiah. Maka pencatatannya di kantor pusat yaitu kas pada investasi di cabang dan pasar senilai 70 juta rupiah, sementara di kantor cabang itu pencatatannya kantor pusat pada kas senilai 70 juta rupiah. Untuk poin F, selama tahun berjalan beban operasi yang terjadi di kantor pusat senilai 133 juta rupiah, sementara beban operasi yang terjadi di cabang dan pasar sebesar 34 juta rupiah. Jurnalnya sama, beban operasi pada utang dagang sama untuk kantor pusat dan kantor cabang. Untuk kantor pusat sebesar 133 juta rupiah, untuk kantor cabang sebesar 34 juta rupiah. Poin G, kantor pusat membayar utang sebesar 390 juta rupiah selama tahun 19X1, sementara cabang dan pasar membayar utang 77 juta rupiah. Jurnalnya juga sama, utang dagang pada kas untuk kantor pusat 390 juta rupiah, untuk kantor cabang 77 juta rupiah. Poin H, PT Ultra mengumumkan dan membayar dividen sebesar 50 juta rupiah. Untuk poin H ini hanya yang melakukan pencatatan hanya kantor pusat, karena yang berwenang untuk mengumumkan dividen ini adalah kantor pusat, bukan kantor cabang. Jadi di sini jurnalnya dividen diumumkan pada kas senilai 50 juta rupiah. Untuk kantor cabang tidak ada penjurnalan. Poin I, pada akhir tahun 19X1, kantor pusat mencatat penyusutan sebesar 30 juta rupiah dan kantor cabang mencatat penyusutan sebesar 6 juta rupiah. Untuk jurnalnya sama, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan untuk kantor pusat 30 juta rupiah dan untuk kantor cabang 6 juta rupiah. Poin J, pada akhir tahun 19X1, saldo persediaan cabang tersisa yang dibeli dari pihak eksternal adalah 12 juta rupiah. Persediaan cabang tersisa yang berasal dari transfer kantor pusat memiliki harga perolehan dari kantor pusat sebesar 15 juta rupiah dan ditagihkan ke cabang pada harga 20 juta rupiah. Untuk jurnalnya yaitu laba antar perusahaan belum terrealisasi pada laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang sebesar 35 juta rupiah, yaitu mengakui sebagian laba antar perusahaan yang telah terrealisasi 40 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah. Selanjutnya jurnal penutup untuk periode 19X1. Kita mulai dari kantor cabang, itu
yaitu jurnal penutupnya yang pertama penjualan senilai 200 juta dari contoh kasus yang sudah kita kerjakan. Penjualan senilai 200 juta pada beban harga pokok penjualan 128 juta, beban operasi 34 juta, beban penyusutan 6 juta rupiah. Jadi selisih antara penjualan dikurangkan dengan beban-beban semua ini sebesar 32 juta rupiah masuk ke akun ikhtisar laba rugi. Ini untuk menutup akun-akun pendapatan dan beban. Kemudian menutup ikhtisar laba ruginya yaitu ikhtisar laba rugi pada kantor pusat senilai 32 juta rupiah karena nanti akun ikhtisar laba ini akan ditransfer ke kantor pusat. Selesai untuk jurnal penutup pada kantor cabang. Selanjutnya jurnal penutup pada kantor pusat yaitu investasi di cabang dan pasar pada laba cabang dan pasar sebesar 32 juta nilainya dari sini tadi. Kemudian penjualan 500 juta rupiah, ini penjualan khusus untuk di kantor pusat sendiri. Penjualan 500 juta rupiah laba cabang dan pasar 32 juta rupiah. Laba realisasi atas pengiriman ke cabang 35 juta rupiah. Pada beban harga pokok penjualan 254 juta rupiah, beban operasi 133 juta rupiah, beban penyusutan 30 juta rupiah, maka selisihnya ialah 150 juta rupiah ikhtisar laba rugi. Menutup ikhtisar laba ruginya, ini ikhtisar laba rugi pada saldo laba sebesar 150 juta rupiah. Kemudian dividen yang diumumkan tadi ditutup ya, yaitu saldo laba pada dividen diumumkan senilai 50 juta rupiah. Materi selanjutnya ialah pembahasan tambahan yang mana ada dua. Yang pertama transaksi antar cabang, kemudian laba belum terrealisasi di persediaan cabang awal. Nah, untuk transaksi antar cabang ini berarti terjadi transfer aset ataupun jasa antar cabang, misalnya saja antara cabang Padang dengan cabang Pekanbaru ataupun sebaliknya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara perlakuan akuntansi yang dapat diterapkan untuk transfer ini tergantung perusahaan masing-masing. Namun pendekatan yang umum digunakan ialah memperlakukan transfer ini seolah-olah berasal dari kantor pusat. Nah, setiap cabang yang terlibat dalam transaksi transfer ini maka akan menganggap transfer ini seakan-akan berasal dari kantor pusat. Langsung masuk ke contoh soal yang mana PT Jaya Cabang Medan mentransfer kas 5 juta dan persediaan senilai 10 juta rupiah ke cabang Padang. Jadi di sini terjadi transfer antara antar cabang yaitu cabang Medan dengan cabang Padang. Nah, pertama kita bahas ialah pencatatan cabang Medan. Di mana di sini cabang Medan mencatat debit dari kantor pusat pada akun kantor pusat 15 juta rupiah, kemudian mengkredit kas 5 juta rupiah dan persediaan 10 juta karena transfer ini dilakukan dari cabang Medan ke cabang Padang. Jadi akun yang mereka debit ialah akun kantor pusat, sementara kas dan persediaannya dikredit karena mereka yang melakukan transfer aset dan kas ini ke cabang Padang. Kemudian pencatatan untuk cabang Padangnya ialah kas dan persediaan yang diterima masing-masing itu senilai 5 juta rupiah dan 10 juta rupiah pada akun kantor pusat 15 juta rupiah, yang mana ini akun kantor pusat bagi perusahaan cabang ialah akun Respirokal. Kemudian untuk pencatatan pada kantor pusatnya ialah investasi di cabang Padang sebesar 15 juta di debit karena yang menerima transfer aset dan kasnya ini ialah cabang Padang, dengan mengkredit investasi di cabang Medan sebesar 15 juta selaku cabang yang melakukan transfer aset. Sama bagi kantor pusat, akun investasi di cabang ini ialah akun Respirokal. Selanjutnya laba belum terrealisasi di persediaan cabang awal. Nah, laba antar perusahaan yang termasuk dalam persediaan awal cabang diakui pada pembukuan kantor pusat sebagai laba terrealisasi ketika penjualan telah dijual oleh cabang. Nah, perlakuan ini sama seperti jika terjadi transfer di periode berjalan.
pada periode di mana cabang menjual persediaan kepada pihak eksternal, kantor pusat akan mengurangi akun laba antara perusahaan belum terrealisasi dan meningkatkan akun laba terrealisasi atas pengiriman ke cabang. Ketika laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan ini disusun, maka saldo laba terrealisasi atas pengiriman cabang dieliminasi terhadap beban harga pokok penjualan, sementara sisa laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dieliminasi ke nilai tercatat persediaan. Nah, jadi untuk yang sudah terrealisasi maka akan dieliminasi ke akun beban harga pokok penjualan, sementara yang belum terrealisasi akan dieliminasi ke akun nilai tercatat persediaan. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Mohon maaf bila terjadi kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan share pertanyaan teman-teman di Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.